banyak jenisnya. Tetapi Bapak coba alihkan dulu ke materi yang lain. Jadi regresi itu ada banyak, regresi linear sederhana, ada meningkat regresi multivariabel. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak nggak akan melanjutkan itu dulu, ya, karena cukup kompleks ya. Bapak ambil yang sederhana-sederhana dulu. Ada yang namanya algoritma a priori. Algoritma a priori. Nah, algoritma a priori ini untuk apa gitu ya? Jadi algoritma a priori itu nanti digunakan untuk mencari kemiripan. Mencari kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan sebuah pola gitu ya. Kalau regresi yang minggu kemarin itu digunakan untuk melakukan prediksi, ya, melakukan peramalan. Tahun depan saya bisnisnya untung berapa ya kira-kira. Nah, itu nanti ada perhitungan untuk melakukan prediksi di regresi. Tapi kalau di algoritma a priori ini kita mengenali sebuah pola, gitu ya. Mengenali sebuah pola untuk dicari kemiripannya, ya, kemiripannya. Ini ada pola apa nih, gitu ya, sehingga kita bisa melakukan antisipasi dengan pola-pola yang diperoleh, ya, kemiripan pola. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Nah, algoritma a priori termasuk ke dalam jenis aturan asosiasi, ya. Asosiasi itu adalah mencari kemiripan, ya, mencari kemiripan, mencari kemiripan. Contoh ya, misalkan gini. Ini ada satu pola. Polanya adalah orang-orang akan banyak berlibur di weekend, gitu ya. Itu kan pola, gitu ya. Atau orang-orang akan pergi ke bioskop rata-rata di sore hari penuhnya atau di malam hari. Itu sebuah pola. Sehingga orang akan melakukan proses bisnisnya, ya, melihat pola tersebut. Kalau orang-orang yang suka beriklan, ya, iklan di TV, iklan di radio, atau iklan di media sosial, gitu ya, maka dia akan mengikuti jam-jam prime time, gitu ya, di mana orang banyak nonton, gitu ya. Misalkan ya, kalau dulu di TV itu prime time-nya setiap jam 7 malam, gitu ya, maka orang yang berkepentingan dengan bisnisnya, dia akan menanamkan iklan atau memasang iklan di waktu-waktu tersebut, gitu ya. Kenapa? Karena polanya di jam tersebut banyak yang nonton. Nah, analisis asosiasi atau mencari kemiripan adalah teknik penggalian data untuk menemukan aturan, ya, asosiatif, kemiripan, keterhubungan antara suatu kombinasi item. Nah, contoh misalkan aturan asosiasi dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan, ya, misalkan contohnya dapat diketahui, ya, dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu, gitu ya. Jadi aturan asosiasi itu kita bisa melakukan antisipasi bisnis ketika melihat pola-pola yang dilakukan oleh konsumen, gitu ya. Pola-pola yang dilakukan oleh konsumen. Misalkan di sini konsumen itu punya pola kalau beli roti, maka dia akan beli meses atau beli susu kental manis, gitu ya. Atau beli selai, gitu ya. Selai. Maka kalau misalkan dirasakan ternyata banyak yang membeli secara bersamaan, maka si pemilik swalayan atau pemilik bisnis itu bisa menempatkan roti dengan selai atau susu kental manis posisinya berdekatan. Kenapa? Karena polanya mereka sering dibeli bersamaan, gitu. Nah, pola-pola tersebut itu digali, gitu ya, digali sehingga harapannya bisa meningkatkan omset yang diperoleh dari bisnisnya tersebut. Nah, dengan pengetahuan tersebut, maka
pemilik pasar dapat mengatur penempatan barang, gitu ya. Jadi rekomendasinya bisa mengatur penempatan barang, bisa merancang kampanye atau diskon, gitu ya, diskon atau promo dan sebagainya. Kalau kita udah tahu pola-pola dari konsumen kita, gitu ya, dari konsumen. Ini setiap bisnis pasti konsumennya punya pola, gitu ya. Nah, analisis asosiasi ya menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisis isi keranjang belanja di pasar swalayan, ya. Analisis asosiasi juga sering disebut sebagai istilah market basket analysis, gitu ya. Market basket analysis. Jadi kalau misalkan di internet bisa searching market basket analysis, bisa searching juga a priori, gitu ya. A priori, bisa searching juga misalkan asosiasi, ya, aturan asosiasi, gitu. Oke, ini keywordnya, gitu ya. Kadang pakai beberapa keyword. Oke, coba Bapak ke sini. Contoh ya. Misalkan contoh pemakaian dari aturan asosiasi atau yang namanya a priori ini, misalkan ya, meletakkan barang-barang yang sering dibeli secara bersamaan. Meletakkan barang-barang yang sering dibeli secara bersamaan dengan posisi yang berdekatan. Nah, ini contoh ya. Berdekatan atau mudah dijangkau sehingga pembeli membeli barang lebih banyak. Jadi membeli barang yang sering dibeli secara bersamaan. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu barang yang dibeli secara bersamaan? Ayo, gimana kita bisa tahu membeli barang secara bersamaan? Membeli barang yang dibeli secara bersamaan, kita tahunya dari mana? Mungkin dilihat dari fungsinya, Pak. Dari apa? Dari fungsinya. Fungsi. Iya. Kita bisa tahu sebuah barang dibeli secara bersamaan itu dari mana? Kira-kira kalau kita beli di swalayan itu tahunya dari mana sebuah benda dibeli secara bersamaan? Mungkin ada data dari perusahaan, dari swalayannya. Pak, antara barang yang satu dengan yang lain. Mungkin entah itu keterkaitan dari merek yang sama. Oke. Nah, jadi sebuah benda atau sebuah barang kita tahu dibeli secara bersamaan atau tidak itu kan dari fakturnya, dari bondnya, dari apanya itu yang keluar dari apa itu dari Struk. Nah, dari struknya gitu ya. Kan kita bisa tahu dari situ kan. Misalkan si A beli barang apa aja, beli barang A, B, C, D gitu ya. Si C misalkan atau si siapa nih misalkan Apri ya, Apri ini. Kan ini aturan a priori ya. Apri misalkan beli barang sikat gigi gitu ya, odol, minyak goreng gitu ya. Itu kan kita bisa tahu oh ternyata minyak goreng dibeli bersamaan dengan sikat gigi nih gitu ya. Itu dari mana taunya orang? Ya taunya dari struknya, dari bondnya gitu ya. Lalu dari struk orang lain, struk konsumen yang lain, struk konsumen yang lain itu dilihat. Orang lain itu belinya apa aja nih yang dibeli secara bersamaan. Nah, dari seluruh konsumen tersebut, gitu ya, dari seluruh konsumen tersebut, apa barang yang paling banyak dibeli secara bersamaan, gitu. Nah, barang yang paling banyak dibeli secara bersamaan, maka dia akan ditempatkan, misalkan ya strateginya ditempatkan barangnya tidak berjauhan, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi awal mulanya dari mana ini aturan asosiasi ini? Aturan asosiasi ini awal mulanya adalah oke.
aturan asosiasi ini atau aturan a priori ini awal mulanya adalah dari sebuah pasar swalayan ya di Amerika namanya Walmart ya. Ini sangat terkenal di Amerika ya. Kalau di Indonesia kan yang terkenal misalkan ada Giant, ada Borma, ada Superindo gitu ya. Apa itu Jogja gitu kan. Kalau yang besar gitu ya. Kalau yang kecil-kecil kan ada Alfamart gitu ya, ada Indomart. Nah, di Amerika ada sebuah swalayan yang cukup terkenal namanya Walmart ya. Walmart itu dia melakukan analisis kemiripan atau analisis asosiasi yang pertama kali gitu ya. Bagaimana dia melakukan analisisnya? Nah, jadi Walmart itu setelah mengumpulkan struk atau bond dari para konsumennya, itu ditemukan bahwa dia menemukan pada hari Jumat sore, ya, ternyata banyak pembeli laki-laki yang membeli popok atau pampers, ya, dan ketika membeli popok didapati di struknya dia juga cenderung membeli bir, gitu ya. Nah, ini kan sesuatu temuan gitu, suatu temuan. Kalau tadi beli sikat gigi lalu beli odol, yaitu mirip-mirip gitu ya, karena fungsinya hampir sama gitu ya. Atau beli sabun gitu ya, itu untuk mandi gitu ya, hampir sama. Atau kayak tadi orang beli roti juga beli selai atau susu kental manis, yaitu hampir-hampir mirip gitu ya, karena dipakai secara bersamaan. Tetapi Walmart itu menemukan bahwa ternyata di struknya, di bondnya itu setiap hari Jumat sore banyak yang membeli popok juga membeli bir gitu ya. Tentu ini karena kebiasaan orang Amerika membeli bir ya. Kalau di Indonesia mungkin ini nggak umum gitu ya. Nah, di Walmart ternyata ditemukan pada para pria di Jumat sore membeli popok dan membeli bir. Nah, dari hasil temuan tersebut, ya, Walmart akhirnya menempatkan bir di dekat popok, di dekat penjualan popok, gitu ya. Dia dengan temuan tersebut, birnya itu dideketin sama produk popok atau pampers, gitu ya. Nah, hasilnya ternyata penjualan birnya itu meningkat, gitu ya. Penjualan birnya meningkat. Dan juga sebetulnya penjualan popoknya juga meningkat, gitu ya. Jadi dua produk itu, bir dan popok, gitu ya, dua-duanya menjadi meningkat ketika posisinya atau penempatan barangnya didekatkan, gitu ya, didekatkan. Nah, kasus ini awal mulanya nggak terlalu diperhatikan, tetapi karena memberikan hasil yang luar biasa terhadap kenaikan omset, maka akhirnya pola-pola tersebut atau teknik ini menjadi banyak orang yang menggunakannya, gitu ya. Banyak orang yang menggunakan. Jadi mencari kemiripan kalau barang ini dibeli, barang apa lagi sih yang dibeli secara bersamaan dengan barang ini, gitu. Nah, kita lihat di Alfamart, gitu ya, di Alfamart atau di Indomart. Kita bisa melihat bahwa di daerah manapun gitu ya, mau di sini di Bandung, mau di daerah kalian masing-masing, mau kita pergi ke daerah yang lain pun, kalau kita melihat penataan penataan barang-barang itu kira-kira sama nggak penataan barang-barang di setiap Alfamart? Kalau kita lihat setiap buka pintu Alfamart itu pasti kasirnya ada di sebelah kanan, ya, kasir ada di sebelah kanan. Lalu di belakang kasir ini pasti ada jualan rokok-rokok gitu ya. Lalu di bagian sini itu biasanya coklat gitu ya, yang di bagian depan nih. Lalu bagian kiri sebelah layar biasanya baterai dan sebagainya gitu ya. Nah, penempatan itu kan udah menjadi standar gitu ya. Penempatan itu menjadi standar. Pertanyaannya adalah
Saya nggak tahu ya kalau Alfamart itu menggunakan teknik ini atau tidak gitu ya. Tapi pada umumnya penempatan sebuah benda gitu ya, didekatkan dengan benda yang lain itu biasanya pada swalayan-swalayan yang sangat besar, yang pilihan barangnya banyak gitu ya. Misalkan di Borma, di Giant gitu ya, itu biasanya menggunakan teknik asosiasi ini gitu ya. Nah, di dunia online ya, di dunia online, misalkan di Amazon gitu ya, Amazon, Tokopedia, terus di Android Play Store gitu ya, atau misalkan di YouTube gitu ya, di YouTube mereka mengemas ya, mengembangkan sebuah alat perekomendasi, sebuah alat perekomendasi. Apa itu alat perekomendasi? Dia adalah sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli membeli suatu barang. Misalkan ya, kalau misalkan kita di Tokopedia ya, di Tokopedia beli alat-alat kecantikan misalkan ya untuk perempuan biasanya. Atau misalkan baju gitu ya, beli baju. Di Android Play Store misalkan kita download games gitu ya. Games ya. Maka di bawahnya biasanya kalau kita udah beli baju, lalu kita buka aplikasinya, bisa di bawahnya pasti ada rekomendasi gitu ya, tawaran-tawaran yang hampir mirip dengan barang yang kita beli sebelumnya ya. Misalkan games ya, maka ketika kita download games A ya, ketika download games A, maka biasanya si Android itu ngasih penawaran kembali gitu ya, memunculkan games-games lainnya selain si A, tapi yang mirip dengan A gitu ya. Atau di YouTube ya, di YouTube kita nonton film A gitu ya, film horor gitu misalkan. Maka ketika kita tutup dan kita buka lagi YouTube, maka YouTube itu ngasih di playlistnya itu ngasih pilihan-pilihan yang diantaranya pasti ada film yang berkaitan atau yang genrenya sama dengan film-film sebelumnya yang kita lihat gitu ya. Kalau kita nonton misalkan drama Korea gitu ya, drakor gitu, nonton di YouTube gitu. Nanti kalau kita close lalu kita buka lagi YouTube-nya, ya dia akan ngasih rekomendasi drama Korea yang lain gitu ya. Jadi di dunia marketing online gitu ya, ada satu rekomendasi yang akan merekomendasikan kepada orang-orang yang pernah melihat sesuatu sebelumnya. Kalau sebelumnya pernah lihat-lihat atau belanja baju, maka dia akan merekomendasikan baju-baju yang lain gitu ya. Kalau kita belanja, kalau kita nonton film tertentu, tayangan tertentu, maka secara otomatis biasanya dia akan ngasih pilihan-pilihan lain yang hampir mirip dengan video yang kita tonton sebelumnya, gitu ya. Nah, di Amazon misalkan ya, di Amazon ini hampir-hampir mirip dengan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, gitu ya. Kalau kita beli suatu produk, ya, ini kita misalkan ingin beli suatu produknya misalkan buku, gitu ya. Nanti ketika kita klik buku tersebut, dia akan memberikan penawaran, gitu, penawaran-penawaran seperti yang ada di sini. Jadi customer yang membeli buku ini juga membeli buku-buku yang ada di bawah ini, gitu. Dia ngasih penawaran, gitu ya. Jadi orang yang membeli buku ini juga membeli buku-buku yang ada di bawah ini, gitu. Jadi dia ngasih penawaran-penawaran berdasarkan perilaku orang-orang sebelumnya, gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya sebetulnya kan menaikkan omset, gitu ya. Orang yang tadinya tidak terpikir untuk beli itu akhirnya jadi mau beli, gitu. Akhirnya jadinya mau beli. Nah, kalau di Alfamart gitu ya, di Alfamart, Indomart, karena itu sifatnya atau skalanya lebih kecil gitu ya,
proses untuk mendekatkan konsumen dengan barang yang akan dibeli itu biasanya disimpannya di depan gitu ya, di depan kasir. Nah, di depan kasir gitu ya. Biasanya di sebelah sini ini banyak barang nih. Di sebelah sini banyak barang gitu. Terus si pelayannya tuh bilang tebus murahnya gitu ya, atau misalkan sedang ada promo beli 1 dapat 2 gitu ya. Nah, itu dia cara-cara untuk mendekatkan konsumen dengan barang yang akan dibeli ya, barang yang ditawarkan. Kenapa harus didekatkan? Nah, pertanyaannya kenapa harus didekatkan gitu ya? Seperti yang ini kan didekatkan nih. Oke, ini didekatkan barangnya itu. Tujuannya adalah agar orang yang tadinya kepikiran berniat nggak beli, kepikiran beli pun enggak gitu ya. Tapi ketika ditawarkan, dia jadi berubah pikiran gitu ya. Ada beberapa yang jadi berubah pikiran setelah melihat ada barang yang dapat promo gitu ya, beli 1 dapat 2, atau misalkan tebus murah harganya 10.000 tapi dengan menembus 5.000 jadi dapat gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, didekatkan supaya orang yang tadinya nggak berniat beli menjadi beli ya. Atau rekomendasi yang lain, misalkan kalau kita searching di mana itu, di Google Search ya, di Google, mau di web atau di Android gitu ya, itu kalau kita ketikkan satu kata, mengetik suatu kata, maka Google itu akan memberikan alternatif pilihan lain. Oke, misalkan contoh mengetikkan kata data gitu ya, maka dia akan memberikan alternatif yang lain. Gitu. Nah, pasti kalian juga pernah mengalami seperti itu ya. Kalau searching misalkan ya, searching Politeknik gitu. Nanti ada pilihan-pilihan Politeknik Pos Indonesia, Politeknik Bandung, Politeknik Manufaktur misalkan ya di bawahnya itu. Nah, jadi si Google akan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi seperti itu ya, seperti ini, lalu yang ini gitu ya. Terus contoh-contoh yang lainnya itu menggunakan salah satu tekniknya adalah dengan a priori atau asosiasi ya. A priori atau asosiasi. Kalau tadi yang di Walmart mendekatkan apa itu konsumen dengan produknya itu dengan cara posisinya didekatkan ya. Misalkan tadi yang Pampers dengan bir gitu ya, didekatkan posisinya. Oh, ternyata penjualannya jadi naik gitu ya. Nah, kalau sekarang kan udah zamannya digital gitu ya. Jadi di aplikasinya itu ketika kita beli sesuatu, maka barang yang serupa itu akan didekatkan. Oke, sekarang kita masuk bagaimana sih langkah-langkah a priori ini bisa diterapkan. Yang pertama di a priori itu ada yang namanya golden rule. Golden rule itu adalah batas di mana sebuah barang bisa disebut dengan laku atau ya laku ya. Laku itu apa? Laris gitu ya, laris. Golden rule. Jadi batas sebuah barang itu disebut laku gitu ya. Nah, misalkan gini, Bapak jualan ya misalkan Bapak jualan ya, bandingkan. Bapak jual kerupuk misalkan. Bapak jual kerupuk. Ternyata kerupuk yang terjual ada 5. Laris nggak itu? Bapak jualan kerupuk, ternyata kerupuk yang Bapak jual terjualnya hanya 5. Itu termasuk laris nggak? Belum tentu, Pak. Tergantung beberapa jumlah barangnya, Pak. Ya, oke. barang. Ya, misalkan biasa ya, kerupuk itu dijualnya misalkan 1 plastik gitu. Itu kan pakai plastik ya. Pakai plastik atau pakai apa itu namanya? Kaleng gitu ya. Pakai kaleng. Lalu Bapak jual 5 jualan ternyata yang laku 5 gitu. Itu laris nggak gitu kalau kayak gitu? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke, belum. Oke, kita simpan dulu.
Kasus yang lain, gitu ya, kasus yang lain, Bapak jualan mobil, ya, jualan mobil. Seminggu laku 5, laris nggak? Laris, Pak. Laris, Kak. Laris. Jadi coba kalian pikirkan, apa ukuran sebuah benda itu kalau dijual laris atau enggak? Apa? Tadi Bapak jualan kerupuk misalkan hanya dibeli 5, kita sepakat itu enggak disebut laris. Tapi kalau Bapak jualan mobil laku 5, itu kalian menyebutkan laris. Jadi ukuran suatu benda atau barang itu dijual laris atau tidak itu apa? Harga mungkin, Pak. Harga, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Selain harga, kuantitas tentunya ya, kuantitas. Jadi kalau misalkan kerupuknya laku 5 gitu ya, nggak disebut laris. Kenapa? Karena stok saya misalkan ya, selain harganya memang murah, juga stoknya banyak gitu ya. Tapi kalau mobil itu kan biasanya dealer-dealer mobil stoknya nggak banyak gitu ya, hanya beberapa kecuali dealer yang besar gitu. Nah, jadi yang pertama kali kita adalah melakukan standarisasi berapa batas lakunya sebuah atau larisnya sebuah barang. Nah, misalkan di sini ya contoh bisa diperhatikan. Ada namanya golden rule untuk menentukan laris atau tidaknya sebuah barang. Nah, golden rule ini biasanya bernilai 60%, ya, 60%. Artinya apa? Dibeli 60% kali. Kalau dibeli 60% kali, maka dia disebut laris. Nah, itu ukurannya, gitu ya, ukurannya. Jadi kalau misalkan ada 10 konsumen, maka 6 diantaranya itu membeli produk kita, gitu ya. Taruhlah misalkan produknya tadi produk kerupuk, gitu ya. Maka 6 dari 10 konsumen itu membeli kerupuk kita, maka itu disebut laris, gitu ya. Dengan ukuran misalkan dalam periode 1 hari atau dalam periode 1 pekan, gitu ya. Nah, misalkan 1 hari aja, gitu kan. Suatu benda disebut laris ketika memenuhi golden rule ini, ya. Misalkan di sini 60%, gitu ya. Berarti kalau ada 10 konsumen, maka 6 diantaranya itu beli produk kerupuk kita, gitu ya. Nah, ini contoh, gitu ya. Terus dari mana kita menentukan 60%-nya? Nah, untuk menentukan 60%-nya itu adalah diserahkan kepada target dari setiap produk masing-masing, gitu ya. Atau dari setiap penjualnya, gitu ya. Dari setiap penjualnya. Ini saya punya produk ini disebut laris. Saya targetkan kalau 60% kali dibeli, ya, dibeli sebanyak 60% kali, gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, setelah kita menetapkan golden rule, ya, maka ada langkah-langkah yang harus diikuti, ya, langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, untuk mengikuti langkah-langkah algoritma a priori ini, ya, teknik a priori ini. Jadi kalau dengar algoritma itu tekniknya ya, teknik a priori ini, itu kita akan langsung contoh kasus saja, gitu ya, contoh kasus saja. Nah, tolong untuk bisa konsentrasi ya, supaya bisa melihat urutannya. Ini dari mana, ini dari mana. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kita tetapkan golden rule, ya, batas laku atau tidaknya sebuah produk. Di sini dicontohkan batasnya adalah 60% kali dibeli. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Oke, misalkan ini ada rekaman transaksi. Ini ada rekaman transaksi. Ini transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, dan seterusnya. Artinya ini adalah konsumen pertama membeli barang ini, konsumen kedua membeli barang ini, konsumen ketiga membeli barang ini. Barangnya apa? Gitu ya. Barangnya misalkan konsumen pertama beli mangga, mango, onion, bawang,
Nintendo, misalkan games, keychain, gantungan kunci, egg, dan yoyo, mainan, gitu ya. Nah, misalkan seorang konsumen pada transaksi pertama dia membeli barang-barang ini. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu barang-barang ini, gitu ya, yang dibeli? Jawabannya adalah dari struk tadi, gitu ya, dari struk. Jadi struknya dikumpulkan, lalu di input, lalu nanti dianalisis, bagian yang dianalisis. Nah, jadi dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini kan di atas ada berapa transaksi? Ada 5 transaksi, oke? Ada 5 transaksi. Nah, dalam kasus di atas, barang yang dibeli paling sedikit 3 kali itu sudah disebut laris, gitu ya. Dalam kasus di atas, barang yang dibeli paling sedikit 3 kali itu sudah disebut laris, gitu ya. 3 itu dari mana? Dari golden rule dikalikan banyaknya transaksi, dapat angka 3. Jadi kita bisa tahu, oh ini batas larisnya adalah kalau dibeli minimal 3 kali, gitu ya. Oke, langkah pertama. Oke, langkah pertama itu adalah mengambil data atau rekapitulasi data. Oke, nah untuk mempermudah nama-nama item di tabel 2, oke, maka untuk selanjutnya akan disingkat dengan diambil huruf awalnya saja. Oke, jadi akan diambil huruf awalnya saja, gitu ya, untuk memudahkan kita melihat datanya. Oke, nah misalkan setelah diambil huruf awalnya saja, gitu ya, transaksi pertama kalau diambil huruf awalnya saja kan jadi M, O, N, K, E, Y, ya jadinya kayak gini, monkey, dan key, make, maki, cookie, gitu ya. Itu dari mana ya? Diambil dari huruf-huruf awalnya, gitu, untuk memudahkan saja, gitu ya, melihat. Nah, next. Ya, ingat lihat tahapan-tahapannya. Tadi tahapannya apa? Tahapannya adalah golden rule, yang keduanya adalah rekapitulasi data, gitu ya. Lalu yang ketiganya ini hanya untuk memudahkan, tidak wajib. Di sini disederhanakan dengan inisial dari barangnya supaya nggak terlalu panjang, gitu ya, melihatnya. Nah, di sini ada satu catatan nih, ya, di transaksi kelima. Coba lihat transaksi kelima. Nah, transaksi kelima di sini ada onion dan onion, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita beli barang, misalkan onion itu bawang ya. Kalau beli bawangnya 2 kilo, gitu ya, itu berarti bukan disatukan, tetapi dipisah, gitu ya. Jadi 1 kilo bawang dan 1 kilo bawang, gitu ya, dipisah ini ya. Kalau misalkan es krimnya beli 5, ya kita bisa tulis es krim 1, es krim 2, es krim 3, es krim 4, es krim 5, gitu ya. Es krim, es krim, es krim, es krim, es krim, dan seterusnya. Kalau telurnya beli 2 kilo, berarti ditulisnya 2 kali, egg, egg, gitu ya, dan seterusnya. Nah, oke, lanjut. Langkah pertama, kalau tadi persiapan, langkah persiapan yang tadi, sekarang langkah-langkah utama perhitungan. Ini adalah barang-barang yang tadi dibeli, ya, transaksi. Langkah pertama adalah hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Hitung banyaknya transaksi untuk setiap item, ya. Nah, tadi hati-hati untuk O. Nah, ini dibeli sebanyak 4 biji. 1, 2, 3, 4, ya, dibeli 4 biji. Namun berada dalam 3 transaksi. Coba lihat, 1, 2, 3. Gitu. Itu yang harus hati-hati. Nah, jadi yang pertama itu adalah hitung banyaknya transaksi. Hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Hitung banyaknya transaksi. Berarti kita list nih, M. Oke, M itu tadi apa? Mango.
Minggu. Ya. M itu mango. Kita lihat lagi ke sini. Oke. Mango, M. Mangga itu dibeli dalam berapa transaksi? Oh, mangga dibeli dalam 3 transaksi. Yang mana aja? 1, 2, 3. Oh, berarti di sini 3. Sekarang onion, bawang. Bawang tadi dibeli dalam berapa transaksi? 3 juga. Ya. Gitu. Dan seterusnya, Nintendo, N ya, N Nintendo tuh. Dibeli dalam berapa transaksi Nintendo? Oh, hanya ada 2 nih, N. Berarti di sininya 2. Gitu. Terus K keychain. Tadi teh gantungan kunci ya, keychain. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di 5 transaksi. Kita tulis 5. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi langkah pertama adalah hitung banyaknya transaksi. Nah, setelah kita menghitung banyaknya transaksi, kita ingat kembali berapa transaksi barang yang dianggap laris tadi di awal? 3. 3. Oke, 3. Nah, kita tadi udah tahu barang yang dianggap laris itu adalah 3. Ya. Nah, golden rule, hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal 3. Kenapa 3 kali? Karena 60% kalikan 5. Maka yang dianggap laris adalah jika dibeli 3 transaksi. Maka, nah, karena batasnya adalah 3 transaksi, maka item yang banyaknya transaksi kurang dari 3 itu dibuang. Oke, transaksi itu dibuang. Contoh, kita punya seperti ini. Sebentar, kita ke sini aja. Oke, kita punya data seperti ini setelah dikumpulkan ya masing-masing barang. Berarti kan yang kurang dari 3 transaksinya itu dibuang. Contoh, ini dibuang. Karena 1. C dibuang. Karena 2. U dibuang. A dibuang. D dibuang. N dibuang. Maka yang tersisa adalah MO, KEY. MO, KEY. Oke, kenapa? Karena ini memenuhi batas laris tadi. Gitu. Paham ya? Next. Nah, kita jadinya mempunyai data baru ya setelah diseleksi. Oke, datanya tinggal seperti ini. Ya, datanya tinggal segini. Langkah ketiga, cari pasangannya. Kita ingin tahu barang yang laris itu barang apa dan apa saja gitu. Ya, mana yang punya kemiripan kalau barang ini dibeli, barang yang itu dibeli juga secara bersamaan. Nah, kita pasangkan gitu ya. Cara memasangkannya ya gampang aja. MO, MK, ME, dan terakhir MY. Gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita pasangkan MO, MK, ME, terakhir MY. Gitu ya. Nah, setelah dari atas berarti kan kita turun ke bawah. Nah, setelah M kita pasangkan, dapatnya ini, berarti kita turun ke bawah nih. OK, OE, OY. OK, OE, OY. Berdasarkan ini. Kalau OK sudah, berarti kita ke bawah. KE dan KY. Oke. KE dan KY. Kalau sudah, berarti tinggal yang ini. EY. Kita cek. Oh ya. OM dan MO tidak dibuat ya, tidak dibuat. Jadi kalau misalkan ya, oke. Jadi kalau tadi kita MO, MK, ME, MY gitu ya. Nah, kalau kita mau memasangkan yang O berarti tinggal ke bawah aja. OK, OE, OY. Kita nggak naik ke atas, enggak. Ini salah gitu ya, ke atas. Kenapa? Karena nanti kita dapat OM. OM itu sama aja dengan MO gitu. Jadi
Kita nggak ini. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan pasangan-pasangan item. Ya, mendapatkan pasangan-pasangan item seperti halnya hasil dari pemasangan yang tadi kita lakukan. MO, MK, ME, MY. Udah kita pasangkan. Lalu kita beralih yang bawah MOK, OE, OY. Sudah kita pasangkan, kita masuk lagi KE, KY. Setelah kita pasangkan lagi E dan Y. Akhirnya kita dapat pasangannya seperti ini. Nah, setelah kita dapat pasangan seperti ini, kita masuk ke langkah keempat. Oke, langkah keempat itu adalah hitung berapa kali suatu pasangan dibeli secara bersamaan. Oke, kita udah punya pasangan seperti ini, ya, seperti yang ada di bawah ini. Hitung berapa kali pasangan tersebut dibeli secara bersamaan. Oke. Contoh misalkan item MO ini dibeli secara bersamaan dalam item set monkey atau dalam transaksi pertama. Ya, dalam transaksi pertama tadi monkey ada MO-nya, berarti dia dibeli secara bersamaan. Oke, kita ingatkan kembali, ini list barang yang kemarin, yang tadi ditunjukkan, gitu ya, ditunjukkan. Berarti ini MO ada di transaksi pertama, di transaksi yang lain ada nggak? Tidak ada, berarti nanti MO nilainya adalah 1. MO nilainya 1 transaksi, gitu ya. Nah, contoh lagi, misalkan pasangan MK. MK dibeli bersamaan sebanyak 3 kali, yaitu pada transaksi pertama, ya, MK, transaksi ketiga, MK, lalu ada di transaksi keempat, MK ke MK, gitu. Berarti nanti MK itu punya nilainya adalah 3. Tadi kalau MO berapa? MO 1, karena hanya ada di 1 transaksi. Oke, setelah kita kumpulkan, ya, setelah kita kumpulkan, kita cek masing-masing pasangan ini ada di berapa transaksi, maka kita akan peroleh nilai transaksinya ini. Gitu ya. Transaksinya itu. Oh, MO hanya 1, seperti yang tadi kita contohkan. MK nilainya ada 3, seperti yang kita contohkan, dan seterusnya. Nah, dari sini yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah saring kembali berdasarkan golden age tadi, golden rule tadi, gitu ya. Jadi saring lagi. Batasnya adalah dianggap laris laku kalau dibeli 3 transaksi. Oke, dibeli 3 transaksi, sehingga seperti langkah yang sebelumnya, hilangkan atau buang, ya, item-item yang berada di bawah 3 transaksi. Ini contoh, M dihilangkan, MK diambil, ME dihilangkan, MY dihilangkan, OK diambil, OE diambil, ini dihilangkan, KE diambil, KY diambil, EY dihilangkan. Maka jadinya seperti ini. Yang tersisa. Yang tersisa seperti ini. Kenapa? Karena yang lainnya dihilangkan. Tidak sesuai dengan aturan. Gitu ya. Tidak sesuai dengan aturan. Oke, jadi sebetulnya kalau kita ingin mengambil 2 pasangan, sepasang barang yang banyak dibeli, sebenarnya kita sudah bisa menemukan yang ini. Ya, yang ini. Oh, jadi K itu kan dari keychain, ya. Keychain. Keychain dan E itu adalah egg. Nah, di sini dia skornya 4, gitu ya. Skornya 4. 4 itu dari mana? Dari 4 kali transaksi ternyata dibeli secara bersamaan. Nah, jadi kita bisa menemukan, oh ternyata keychain atau gantungan kunci itu banyak dibeli secara bersamaan dengan egg, dengan telur, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak,
kayak berjauhan ya tipe barangnya. Yang satu gantungan kunci, yang satu telur gitu ya. Nah, kalau ternyata itu menjadi satu pola yang dilakukan oleh para konsumen kita, ya kenapa enggak gitu ya. Sama seperti yang tadi di Walmart di Amerika tadi yang awal mula muncul teknik a priori ini peer ya, lalu dibeli secara bersamaan dengan popok gitu ya. Kayaknya berjauhan gitu ya, bukan barang yang mirip-mirip gitu ya. Tapi karena pola konsumen kita seperti itu ya, akhirnya didekatkan lah dan akhirnya penjualan naik gitu ya. Nah ini pun sama gitu ya. Ini sepertinya nggak nyambung antara kunci dengan telur, tapi karena polanya seperti itu ya kita bisa mengupayakan bahwa gantungan kunci nggak jauh-jauh posisinya dengan telur gitu. Nah sekarang kalau misalkan ingin 3 item, kalau ini kan 2 ya, 2 sepasang, 2 item yang dipasangkan ya, keychain dan egg gitu ya. Nah kalau sekarang pengen 3 item nih. Nah kalau 3 item itu Oke. Nah, kalau 3 item kita pasangkan lagi dari yang sudah ada. Buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 8. Oke. Ini ya, ini tabel sebelumnya ya, ini tabel sebelumnya. Oke. Nah, tekniknya adalah cari yang memiliki huruf awal yang sama. Misalkan ya, kita pasangkan itu adalah pasangkan yang memiliki huruf awal yang sama. Mana yang huruf awal yang sama? Ini. Lalu mana lagi? Ini. Nah, ini kan huruf awalnya sama. M nggak ada pasangannya, ya udah berarti ini aja gitu ya. OK dan OE itu kan kalau digabung menjadi OK. KE dan KY kalau digabung menjadi C. Ya. Jadi teknik untuk menggabungkan itu adalah cari yang awalnya sama, ya, huruf awalnya sama. Oke, next, lalu hitung ada berapa transaksi ketiga pasang ini yang dibeli secara bersamaan. Ternyata OKE itu ada 3 transaksi, kalau KEY itu ada 2 transaksi. Oke. Secara otomatis kita bisa melihat yang paling banyak dibeli secara bersamaan itu adalah yang ini, OKE, onion, keychain, dan egg gitu. Jadi kalau mau ngadain promo atau posisinya didekatkan, ya ketiga barang inilah yang didekatkan. Jadi kesimpulannya 3 item yang sering dibeli adalah onion, bawang, gantungan kunci, dan telur. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata barang ini nih yang paling banyak dibeli nih ya, paling banyak dibeli. Gitu. Oke, itu untuk transaksi untuk teknik a priorinya. Oke, di sini ada latihan, ya latihan. Ini jadi tugas, ya. Hanya ada 1, tugasnya ini saja. Tolong cari pola 2 barang yang dibeli paling banyak bersamaan dan 3 barang yang paling banyak bersamaan dengan menggunakan teknik a priori seperti yang tadi dicontohkan. Ya, kalau barangnya sedikit sih sebetulnya, nggak terlalu susah ya melihat datanya kalau barangnya sedikit. Tapi kalau barangnya banyak, itu sangat membantu teknik ini. Kalau barangnya sedikit itu dilihat juga udah bisa kelihatan gitu ya. Tapi kalau barangnya banyak itu harus menggunakan teknik ini. Gitu.
Oke, itu saja mungkin tentang teknik a priori ini.